Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kesehatan secara jasmani dan rohani. Sehingga dari kelompok kami hari ini bisa mempresentasikan tentang tata kelola sistem informasi Sanken menggunakan framework COVID-5 dari kelompok 3. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Wisti Dwi Septiani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lun Nurjana selaku moderator dari Citarum Fadila. Selanjutnya saya Iqbal Fadila. Saya Kandri Pamungkas. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata kelola sistem informasi Sanken menggunakan framework COVID-5. Yang kita bahas, yang pertama ada perkenalan tim, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada metodologi, yang kelima ada materi 1 dan materi 2, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang begitu pesat seiring berjalannya waktu. Semua teknologi yang berkembang tersebut diperuntukkan untuk memudahkan pekerjaan manusia setiap harinya. Seiring perkembangan teknologi tersebut diikuti juga dengan banyaknya perusahaan asing maupun perusahaan lokal yang mendirikan perusahaannya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil sensus dari Badan Pusat Statistik pada sensus ekonomi 2016 yang mencatat sebanyak 26, juta perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia. Selanjutnya ada Cutdara Nurfadila yang akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuannya, evaluasi tata kelola tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui nilai kematangan tata kelola perusahaan serta memberikan rekomendasi permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan framework COVID-5 untuk mengevaluasi tata kelola di perusahaan tersebut dengan beberapa domain yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ada Evantri Pamungkas yang akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi, analisis dan evaluasi tata kelola dan audit sistem informasi menggunakan COVID-5 di PT Istana Argo Kencana yang fokus pada beberapa domain antara lain domain EDM 3 tentang memastikan optimalisasi resiko, EDM 4 tentang memastikan pengoptimalan sumber daya, domain AP07 tentang mengelola sumber daya manusia, BAI 4 tentang mengelola ketersediaan dan kapasitas sumber daya, DSS 3 tentang mengelola masalah, DSS 6 tentang mengelola dan mengontrol proses bisnis, dan domain MEA1 tentang monitor, evaluasi dan penilaian kinerja dan kesesuaian. Model penilaian yang akan digunakan untuk mengetahui nilai tingkat kematangan saat ini tata kelola sistem informasi pada PT Istana Argo Kencana cabang Bali berdasarkan model ISO IEC 15504. Selanjutnya ada Iqbal Fadila yang akan menjelaskan tentang materi pertama. Materi pertama yaitu penjelasan materi tingkat kapabilitas ISO IEC 15504 tingkat kematangan penjelasan level 0 atau incomplete. Pada level ini proses gagal untuk mencapai tujuannya atau tidak dilaksanakan. Level 1 atau performer, pada level ini proses telah dilaksanakan dan mencapai tujuan. Level 2 atau manager, proses pada level ini harus dikelola berupa perancangan, penerapan dan monitor, serta hasil dari proses ini harus dikontrol dengan baik. Level 3 yaitu estabilis. Pada level ini telah berstandarisasi dengan baik, kemudian diimplementasikan menggunakan proses yang telah didefinisikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Level 4 atau predictable, pada level ini sudah memiliki batasan yang konsisten untuk meraih harapan dari proses yang dimaksud. Level 5 atau optimizing, yaitu proses pada level ini sudah ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya ada Ahmad Rifki yang akan menjelaskan tentang materi kedua. Materi kedua, analisa tingkat
kesenjangan. Analisis tingkat kesenjangan untuk perbandingan tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan. Hasil dari perbandingan itu akan mendapatkan jarak DAP. Selanjutnya ada saya yang akan juga menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan pertama, pelaksanaan tata kelola teknologi informasi pada sistem informasi DPT Istana Argo Kencana cabang Bali menggunakan COVID 5 pada domain IDM 3, IDM 4, AP07, BAI 4, DSS 3, DSS 6, dan MEA 1. Yang kedua, tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi berada pada level 3 atau yang disebut estabilis dengan rata-rata 2,93. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan tingkat kematangan dari level 3 atau estabilis ke level 5 atau optimizing. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Cutdara. Saran yang pertama, melakukan evaluasi, penilaian, dan pengerahan terkait seluruh kegiatan yang ada di perusahaan, baik dalam bidang servis maupun di bidang pengiriman barang. Yang kedua, melakukan penilaian dan evaluasi terkait penggunaan sistem Sunman dan Sunwin. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola terkait domain EDM 3, EDM 4, APO7, BAI 4, DSS 3, DSS 6, dan MEA 1 sesuai dengan rekomendasi. Dan yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan evaluasi menggunakan domain yang berbeda pada sistem Sunman dan Sunwin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.